Aku membuka jendela kamar hotel, membiarkan angin yang dibawa oleh pekat malam masuk membelai tubuhku. Kulihat bulan, bulat sempurna, berwarna perak seperti mata serigala, bertengger mesra di langit malam, tanpa bergerak, seperti terperangkap dalam bingkai jendela. Kupandangi bulan itu beberapa saat, sebagai pengganti rasa gelisahku, menunggu pujaan hatiku yang tak juga kunjung tiba. Kini aku membaringkan tubuhku di tempat tidur. Kunyalakan TV sekedar mengusir sepi. Aku sudah menutup jendela dan membiarkan bulan perak berada di luar sana sendirian. Sudah pukul 11 malam, tak ada lagi kabar darinya, selain pesan yang dia kirimkan sekitar 1 jam yang lalu. Sabar ya, aku pasti datang menemuimu. Aku cemas memikirkannya. Ingin sekali aku mengirim pesan atau menelpon untuk mengobati rasa cemasku, namun selalu urung. Pikiranku berkecamuk. Mungkin dia sedang mencari alasan kepada istrinya agar bisa pergi. Mungkin juga dia sedang menina bobokkan anaknya. Maklum, anak keduanya masih berusia balita, atau mungkin hal buruk terjadi. Istrinya memergoki obrolan mesraku dengannya di chat rom WA. Untuk yang terakhir ini, aku selalu mengingatkan dia agar menghapus obrolan kami begitu menemu ujung percakapan. Tapi aku tahu dia sering teledor dan pelupa. Semoga saja ini hanya prasangka burukku. Semoga saat ini dia sedang sibuk menyetir membelah jalanan macet yang memang selalu padat di malam minggu, seperti sekarang untuk menuju ke sini. Aku mengganti saluran TV berkali-kali, berharap menemukan acara yang tepat untuk mengusir rasa gelisahku. Namun gagal. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur, berjalan mondar-mandir seperti induk ayam yang kehilangan telur. Sementara ponselku masih saja diam tak bersuara. Aku benar-benar benci situasi seperti itu. Kenapa untuk melepas rindu saja begitu merepotkan? Aku menggerutu pelan. Kamar hotel ini berukuran 8x8, dilengkapi fasilitas lengkap layaknya hotel bintang 5. Mungkin sudah 3 kali aku memesan hotel ini untuk melepas rindu dengannya. Namun bukan di hotel ini saja kami biasa bercinta. Kami sering pindah-pindah hotel untuk menghindari terbongkarnya perselingkuhan kami. Sebagai direktur perusahaan yang cukup punya nama, aku bisa saja sewaktu-waktu bertemu dengan klien atau kenalan. Seperti 2 minggu lalu, saat aku berjalan dengan kekasihku menuju kamar yang telah aku pesan, aku bertemu dengan rekan bisnisku. "Sedang apa Anda di sini?" Pertanyaan itu keluar usai kami bertegur sapa dan berjabat tangan. "Biasa, urusan bisnis," jawabku enteng. Lalu aku mengenalkan kekasihku. Tak ada sedikit pun kecurigaan yang muncul dari raut wajah rekanku. Dia memang belum tahu banyak mengenai diriku, terlebih tentang hubunganku dengan kekasihku. Tentang hal itu, tentu saja aku bersyukur. Semenjak kejadian itu, aku dan Dudut, begitu biasa aku memanggil kekasihku, memutuskan untuk tidak berjalan bersamaan saat masuk dan keluar hotel. Dudut memang bukanlah nama aslinya, melainkan panggilan sayangku padanya. Ku panggil demikian karena dia gendut. Namun aku tak pernah mempermasalahkan itu hingga menyuruhnya untuk diet. Bagiku gendut itu lucu, dan yang terpenting
sangat hangat untuk ku peluk. Sampailah waktunya banyak orang yang mencurigai hubungan kami, dan karenanya kami sering mendengar desas-desus yang beredar tentang kisah asmara kami. Karena aku dan Dudut sudah sama-sama berkeluarga, maka semenjak itu kami memutuskan untuk bermain lebih hati-hati lagi. Seperti sungai yang berhulu, kisah ini juga berawal. Aku mengenal Dudut dari temanku bernama Widi. Saat itu semua berjalan wajar dan biasa. Saat itu aku sedang merasakan sakit hati hingga menenggelamkanku pada lautan derita yang kelam. Kekasihku sebelumnya saat itu bilang kalau hubungan kami harus berakhir, seperti orang pejalan yang terjerembab ke dalam lubang hitam secara tiba-tiba. Aku kaget dan tidak bisa terima. Ketidakterimaan itu terasa menyakitkan, terlebih karena datangnya secara tiba-tiba, hingga aku sulit menerimanya. Sama sekali tak pernah terlintas dalam pikiranku hal itu akan terjadi. Widi adalah orang pertama yang menenangkanku, memberiku semangat untuk perlahan bangkit dari lubang hitamku. Saat itu, aku seperti manusia tanpa harapan. Manusia yang selalu mencoba memungkiri kenyataan hingga hanya menyisahkan kepedihan. Ombak akan terus bergulung dan kisahku juga terus berjalan. Selain Widi, juga ada Dudut yang sering menemaniku selama dalam masa remuk. Dia ada membawa air dan udara sejuk. Aku merasa bersyukur karena memiliki mereka, terlebih Dudut. Karena itu aku dan Dudut menjadi dekat. Bahkan hubungan kami menjadi mesra. Kamu jangan terlalu dekat dengan Riben. Lebih baik kau menjauhi dia, ucap Widi kepadaku. Riben adalah nama asli Dudut. Saat aku mencari tahu alasan kenapa aku harus menjauhi Riben, Widi menjawab kalau Riben telah jatuh hati padaku, dan hal itu katanya bisa membuatku tidak jadi lepas dari dunia kelam yang saat itu dia nilai mulai ku lepaskan. Kamu sudah lama. Maaf, aku baru selesai mandi. Habisnya kamu gak ada kabar, ucapku usai membuka pintu. Tanpa banyak kata, Dudut masuk dan memelukku erat. Dia mendekapku seperti seorang tuan yang takut burung merpatinya lepas, sementara tangannya sibuk memeluk dan membelaiku. Dia gunakan kaki kanannya untuk menutup pintu. Aku rindu, ucapnya manja di samping telingaku. Handuk yang kugunakan juga terlepas. Bibirnya kini menyapu daun telinga dan leherku. Dia seolah tak mau melewatkan setiap incinya, sementara tangannya sibuk membelai dan meremas. Tangan itu perlahan turun, menupuk pelan bokongku. Kurasakan bibirnya semakin liar bermain. Lidah kami, dia memang pandai memancing dan membuat nafsuku bangun dan berapi. Hanya ada suara televisi dan nafas yang beradu. Tidak lagi terasa dingin udara AC meski kami sudah sama-sama. Justru tubuhku terasa panas saat tangan Dudut sedang gemas memainkan. Aku dibuatnya melayang. Lakukan, cepat, aku sudah tak tahan lagi, ucapku yang lebih terdengar seperti yang mengemis. Perlahan kemudian cepat dan semakin cepat si jagoannya menusukku, menghentak-hentak, membuatku menjerit pelan beradu dengan suara dejitan tempat tidur. Tubuhnya rebah di sisiku setelah senjatanya memuntahkan hasratnya.
Aku sayang kamu, ucapnya usai mengecup keningku. Kami tidur berhadapan. Tanganku membelai wajahnya. Ingin sekali ku bawa wajah itu kemanapun aku pergi. Pekat semakin mengikat, malam gelap. Aku berdiri menghadap keluar jendela, memandangi bulan bulat perak masih berada di tempat yang sama seperti enggan pergi. Rasanya aku juga ingin seperti bulan itu, berada di sini bersama Dudut lebih lama lagi. Namun itu jelas tidak mungkin. Hidup memang sering menyebalkan. Usai merapikan kemejanya, Dudut memelukku dari belakang. Aku tahu dia juga ingin berada di dekatku lebih lama lagi. Tapi kami sama tahu kami harus segera pulang karena istri kami sama-sama telah meninggalkan banyak riwayat panggilan di ponsel kami masing-masing. Sekian dan terima kasih.